Artlist.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dan Bagus di channel Timur ke Barat. Nah, kali ini kita akan ke Pantai Pangandaran. Dari tempat saya ya, dari Karawang ya, Pangandaran itu bisa ditempuh 6-7 jam ya, tergantung kepadatan kendaraan dan juga kecepatan. Kemudian pada perjalanan kali ini saya akan lewat Bandung. Dari Bandung saya ke Banjar dulu ya, jadi jalannya agak bagus daripada kalian ke Tasik terus ke itu ya lewat Green Canyon, kan jalannya kecil tuh, mending saya lewat Banjar aja. Nah di Banjar itu jalannya bagus ya, nggak terlalu kecil juga, dan biasanya sih bis-bis juga lewatnya sini, jadi aman aja gitu. Nah ketika kita udah sampai di area Pangandarannya, nanti kita bayar tiket itu untuk mobil itu 60.000 ya. Terserah itu mobil mau diisi 10 orang juga tetap aja 60.000 gitu. Jadi nggak hitung-hitungan sih, jadi enak aja gitu. Di depan bisa kita lihat ya, sudah nampak tulisan Pantai Pangandaran ya, tugunya gitu. Nah dari sini kita langsung menuju ke hotel aja. Oke ya, sebelum kita lanjut, seperti biasa tolong dibantu untuk di subscribe dan di like ya, juga komen bagi yang ingin bertanya ya tentang Pantai Pangandaran dan area-area di sekitarnya. Boleh komen aja, saya senang hati akan menjawabnya gitu ya. Oke ya, nah ini adalah jalan menuju hotelnya. Bisa kita lihat ya, di sebelah kiri itu hotel sudah berjajar banyak banget gitu. Jadi kalian bebas sih milih mau di mana gitu ya. Dari hotel yang bintang 1 sampai bintang 3. Kemudian di sebelah kanan itu sudah ada pantainya ya. Jadi pantainya itu di sepanjang jalan ini di sebelah kanan itu pantai semua. Bisa kita lihat ya bahwa di pinggir sebelah kanan itu banyak persewaan ya, dari mulai ATV gitu, terus sepeda-sepeda listrik ya, kemudian sepeda beneran ya yang digoes gitu. Kemudian ada kayak motor trail gitu ya, yang kecil maupun yang gede. Untuk informasi saja ya, kemarin saya coba sewa ya motor trail yang kecil itu, harganya adalah cuman 50.000 aja untuk 1 jam. Kemudian untuk yang gede itu 100.000 aja. Terus untuk ATV itu dibedakan sesuai cc-nya ya. Jadi ada yang paling kecil itu cc 100 cc ya, itu 100.000. Kemudian ada yang 150 cc itu 150.000, dan yang 200 cc itu 200.000. Dan untuk informasi juga bahwa kemarin saya coba juga itu yang cc 150 itu bisa ngangkut 4 orang gitu ya, dan yang 200 cc itu 5 orang bisa diangkut gitu. Nah dari situ kita bisa berjalan-jalan ke area pantai lain ya. Seperti kalau misalkan kita ke kanan gitu, itu kita nggak boleh main-main di pasir pakai ATV gitu. Namun jika kita berjalan ke arah kanan ya, mungkin sekitar 20 menitan gitu ya, melewati Tugu Pangandaran tadi. Nah di situ ada pantai yang bebas ya, kita bisa main motor trail maupun ATV di pasir gitu. Jadi di sana kita bisa main di sana, dan di daerah sana pun banyak tempat makan ya, kafe-kafe gitu, yang nantinya juga akan saya review namun di video yang lainnya ya. Nah kali ini kita fokus dulu ke hotelnya. Nah jadi hotel ini adalah namanya adalah Laut Biru Resort Hotel ya. Ini adalah menurut saya sih hotel yang paling laris di Pangandaran ya. Kenapa? Karena selalu penuh gitu. Jadi kalau nggak cepat-cepat di booking tuh pasti penuh gitu, dan harganya pun nggak murah ya untuk hotel kelas bintang 3 gitu. Jadi kayak jadi rebutan gitu, nggak tahu deh. Dan setelah saya coba ya, emang sih di sini fasilitasnya lengkap. Nah kita sudah sampai di hotelnya ya. Tadi itu tempat parkir, dan ini tempat parkir. Kita bisa berjalan menuju ke lobi. Nah ini lobi, namun dari pintu parkiran ya. Kalau di pintu depan ya tentunya lebih luas lagi gitu. Kemudian langsung kita masuk aja. Untuk informasi saja, harganya adalah saya dapat di New Family Room itu di 900.000 ya.
sedangkan harga normal itu bisa 1.200.000. Namun sayangnya kali ini saya dapat di lantai 3 ya. Katanya sih untuk view terbaiknya itu adalah yang semakin tinggi semakin bagus gitu. Karena ya tentu saja pantai itu akan terlihat lebih jelas ya jika di lantai yang atas gitu ya. Kemudian di setiap kamar itu ada balkon ya, kecuali yang superior ya. Superior sih kagak ada balkon, cuman jendela gitu. Cuman yang lain sih ada balkonnya gitu ya. Nah, ini adalah kamar saya. Jadi di depan kamar itu ada kolam renang ya. Ini sih ya kayak mini waterboom gitu ya. Minimal ada slidingan buat anak kecil dan orang dewasa. Oke. Kemudian kita masuk ke kamar aja. Ini dia kamarnya ya di lantai 3 ya. Nah, setelah masuk seperti biasa kita taruh kunci dan langsung kita cek kamar mandinya gitu ya. Nah, kamar mandinya sih cukup luas ya. Biasanya sih kecil gitu ya. Kamar mandi tuh kurang diperhatikan gitu. Jadi kecil seperlunya. Nah, ini cukup gede aja gitu ya. Kemudian pada saat saya mandi juga saya lihat airnya tuh panas dan panas terus ya, nggak yang panasnya habis terus jadi dingin gitu kan. Enggak, jadi ini panasnya ada terus gitu. Kemudian untuk air minum kita dikasih galon ya. Ini sih galonnya habis dan ketika saya call resepsionis itu langsung dikirim 1 galon baru gitu ya. Jadi seneng juga sih gitu. Jadi bebas ya, mau masak mie pun jadi ayo gitu. Nah, kemudian ini dia adalah balkonnya ya. Jadi balkonnya seperti ini. Sayangnya sih view-nya di depan itu hotel-hotel lagi ya, atau view-nya tuh jalan. Namun kita juga bisa melihat laut dari sini, walaupun nggak sejelas yang di lantai agak atas gitu ya. Mungkin di lantai 5 atau yang 7 tuh, yang perfect banget tuh. Jadi kelihatan banget. Nah, ini view dari balkonnya. Nah, di sini tuh ada 2 bangunan ya. Yang saya gunakan ini adalah bangunan baru, dan yang di sebelahnya itu yang bangunan yang lamanya. Jadi yang lama itu cuman kayak 3 lantai gitu, sedangkan yang baru adalah sampai 7 lantai. Nah, kita coba akan menuju ke kolam berenangnya ya. Di sebelah kiri bisa kita lihat ada kolam berenang. Ini tuh di lantai 2 ya. Di lantai 2, di sini juga ada playground, tapi nggak boleh basah-basahan di sini ya. Nah, dari sini kita bisa berjalan lurus ya, melewati kamar mezain ya. Lurus saja, nanti ketemu dengan pintu ini, dan ini dia adalah kolam berenangnya. Saya datang di hari biasa ya, jadi bukan di weekend, namun pada masa liburan sekolah anak-anak gitu ya. Jadi suasananya sih nggak terlalu rame, tapi juga nggak terlalu sepi gitu. Jadi sedang-sedang aja. Nah, kayak gini sih yang enak tuh. Dan bisa kita lihat ya, slidingan yang gede juga berfungsi dengan baik ya. Airnya pun juga bersih ya, terawat gitu. Kemudian yang slidingan anak kecil pun juga kelihatannya masih bagus ya. Jadi terawat semua. Sebenarnya area ini tuh berdampingan dengan tempat makan ya. Jadi besok kita akan sarapan di sebelah kanan dari kolam berenang ini. Jadi untuk kamar yang saya pakai adalah New Family Room, itu saya dapat 4 pack breakfast ya. Jadi pas banget ya. Jadi yang kalian keluarganya berempat gitu ya dengan anak 2, kamar ini cocok banget. Dan ini adalah suasana makan paginya. Jadi bener-bener rame banget sih. Tempatnya kayak penuh gitu. Dan setelah makan pagi wajib untuk naik ke lantai 7 ya. Jadi kita ke tempat ini. Di sini tuh adalah tempat berfoto yang paling diminati oleh para pengunjung gitu. Bisa kita lihat di situ ada kayak infinity pool gitu ya, dan kita bisa melihat view Pantai Pangandaran dengan sangat baik. Baik, itu aja yang bisa saya bagi pada video kali ini ya. Kalau kalian mau berkunjung, langsung aja cek Google Map ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.